Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Mega Dwi. Perkenalkan, nama saya Putri Patra Paulia. Saya Tika Dewi. Saya Siva Ujana. Kami akan membuat video praktek tentang konektivitas ruang dan waktu. Kami sedang berada di sebuah candi yang bernama Candi Jiwa di Kecamatan Batu Jaya. Supaya lebih jelas lagi, kita bisa menanyakan ke Bapak. Maaf, sebelumnya namanya siapa? Pak, apa aja sejarah tentang Candi Jiwa itu, Pak? Candi Batu Jaya. Candi Jiwa ya. Jadi Candi Jiwa ini ya sejarahnya ini peninggalan kerajaan Tarumanegara. Tapi di sini bukan pusat kerajaan, hanya pusat perdagangan mereka. Jadi Candi Jiwa ini bukan hanya Candi Jiwa, tetapi di sini banyak perjanjian-perjanjian. Jadi namanya kawasan ya. Kawasan itu lebih dari satu. Di Candi Jiwa ini berbentuk segi empat. Kalau kita lihat bentuk segi empat, nah, dari panjang lebarnya itu 18 kali 18, ketinggian 3,5 meter. Nah, Candi Jiwa ini tidak mempunyai anak tangga lain seperti di Candi Ganungan, di Asia sini punya anak tangga. Tetapi Candi Jiwa ini dibagi. Nah, Candi Jiwa ini tata upacaranya yaitu mengelilingi, ini kan ada jalan setapak di bawah ya. Nah, itu sama aja upacara mengelilingi candi yang dinamakan pradaksina. Ada bahasa sendiri kayak masyarakat itu kalau kita itu banyak kotak-kotak ya. Itu ini ada altar untuk meditasi. Terus di sini sama di sana itu ada kotak itu untuk tempat saji-sajian ya. Tempat sajian. Candi Jiwa ini ditemukan sama di tahun 1984, ini telitinya 1985. Tetapi Candi Jiwa ini pertama kali yang diteliti. Terus pertama kali kalau nama penelitian ini situs sejarah 1, berarti yang pertama ya. Apa sih dinamakan dengan nama Candi Jiwa? Nama Candi Jiwa ini berdasarkan dari mitos masyarakat. Dulu masih berbentuk bukit atau gundukan tanah, di atasnya banyak tumpukan yang hijau. Nah, dimanfaatkan sama warga untuk mengembala hewan ternak seperti kambing, kerbau, sapi. Nah, ketika itu ternaknya ada yang mati. Jadi si pengembala ini bilang sama warga bahwa ulur sudah minta jiwa. Dinamakanlah Candi Jiwa. Setelah diteliti bahwa ini candi, ya dinamakan Candi Jiwa. Artefak apa saja yang telah ditemukan di sini, Pak? Oke, artefak. Kalian tahu nggak nama arti artefak? Sebuah benda. Sebuah benda yang dijadikan alat ya. Jadi sini artefak ada namanya anak-anak. Kalau nanti kalian di museum, ada di museumnya tapak kakinya, kebetulan tapak kaki ini kaki yang kiri semua, kaki kiri semua. Terus juga ada tulang hewan. Nah, kalau tulang manusia kita belum menemukan di Candi Jiwa, belum menemukan. Terus juga ada manik-manik, manik-manik itu kayak tasbih ya, namun dia terbuat dari batu, kaca, ada juga dari jarak dekat. Tapi artefak di candi lain kita sudah menemukan arca juga. Arca itu kayak patung ya, tapi nggak terlalu besar, kecil. Arca ini kita menemukan ada 4 bahan ya, 4 bahan arca. Yang pertama dari terakota, yang kedua dari stuko ini dari kapur yang dicetak, terus yang ketiga dari batu, tempat dari logo. Ini kalau disambunginnya tuh pakai apa bisa gitu? Oke, penyusunan batanya ya. Berarti arsitekturnya ya, penyusunan bata. Jadi kalau bata merah, kalau kita jajal di rumah gitu ya,
punya bata enggak? Ya, kita aduk, terus kita gosok, diberi siram air, biar merahnya itu keluar ya, merahnya keluar terus biar lama. Nah, ketika dia macet, hentikan. Nah, besok baru dibuka, itu sangat keras. Nah, itu sistem bata gosok juga. Dan ada juga namanya bata kunci. Bata kunci itu kayak huruf L saling terkait ini kan, kayak ada huruf T gitu kan. Nah, itu kan buat kait-kait. Nah, waktu kita pemugaran ada yang melesak, itu harus kita cari bata kuncinya dulu. Kalau nggak ketemu bata kuncinya, hancur semua. Gitu. Kalau ketemu bata kuncinya, ya udah kena semua, diangkat pelan-pelan. Itu cara sistem arsitekturnya. Mereka itu sudah hebat ya. Cara melekatkan tidak menggunakan semen, tapi tidak menggunakan apa, putih telur ya. Berapa ton telur itu kalau digunakan putih telur, kecuali batu bisa menggunakan putih telur. Lihat lagi. Yang membuat ini berapa orang? Oh, yang membuat, kita nggak tahu ya yang membuatnya berapa orang, karena kejadiannya di abad 5 ya. Dan namanya jangan ditanya siapa namanya. Nah, kita nggak tahu juga namanya siapa gitu kan yang membuatnya. Jadi pembuatan candi ini itu dari masyarakat, dan batunya juga sumbangan dari masyarakat dulu ya, bukan sekarang. Dari masyarakat. Kenapa dari masyarakat? Kalau kita lihat batunya ini beda ukuran. Ada yang tebalnya 8, ada yang tebalnya 10, ada yang lebarnya 20, ada yang 25. Nah, itu kan berarti masyarakat yang buat. Tetapi kalau satu produk ya, itu bentuknya sama, lebar sama, panjang sama. Nah, itu dari sumbangan masyarakat. Kalau orang dulu suruh membuat untuk apa, sembahyang buat ibadah mereka, itu kok ya, tapi sekarang itu wajib viral. Sekian informasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.